Wa hafidhul hadits yakunu bi tariqataini. Menghafal hadis ada dua cara. Yang pertama, bil qalb, menghafal dengan hati, ma'al istidamah bi tikrar wa dzikr. Ya. Menghafal dengan hati, tentu ini yang dilakukan oleh para ulama muhaditsin. Amirul Mukminin fil hadits, Imam Bukhari sampai Imam Ibnu Majah. Semuanya menghafal hadis dengan hatinya. Bahkan selain kutubus sitah juga demikian. Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, ya, Imam Syafi'i, seluruh menghafal hadis tentu dengan hati. Karena apa? Karena melihat bahwa hadis ini bukanlah teks biasa. Hadis ini adalah teks suci yang ketika dia sahih, maka kita harus ya menghormatinya. Dan itu masuk ke hati-hati para ulama. Ya. Bil qalbi ma'al istidamah, terus mengulang, terus murojaah. Wa tsaniyah, yang kedua adalah yaktub kama yasma. Dia menulis bagaimana yang dia dengar. Wa yusohi al-maktub, dan mengoreksi kalau ada yang salah tuh dari tulisannya. Wa yakhfat kaila ya tasil ilaihi yadun min man yughayyiru aw yadu man yughayyiru. Menghafal hadis tersebut dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kalau ada orang mengubah hadis tersebut, kita tahu oh itu salah. Gitu ya. Karena pada era itu memang hadis belum terkodifikasi sebagaimana zaman sekarang. Sudah banyak, kita sudah gampang nyari hadis sekarang. Dari kekuatan jempol kita juga bisa nyari hadis. Ya, cuma dengan jempol saja kita bisa nyari hadis. Orang dahulu ya nyari hadis nggak bisa demikian. Maka yahfat kailata silillahi yaduman yughayyiru, agar tidak diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wa yakunu hifdhuhu al-kitab atau hifdhul kitab ay yakuna fi apa nih? Khazafatihi. Fa ini ya. Khazanah. Nun apa fa? Fi khizanatihi gitu ya. Ya, maksudnya penghafalan dia tentang atau dengan tulisannya itu harus ya apa terkumpul dalam inventarisir mahrusan hatta la tamtaddu alaihi yadu ghairihi aslan, agar tidak dinodai oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengubah hadis, yang ingin memalsukan hadis. Dulu banyak ya pemalsuan hadis. Salah satunya apa? Salah satunya tujuan memalsukan hadis tuh ahlul kisah, orang yang ahli bercerita, tukang dongeng. Nah, itu jago banget tuh masukin hadis. Kenapa? Karena orang ketika mendongeng ada hadis di situ, orang lebih tertarik. Oh, berarti Rasulullah begini mendukung cerita ini, atau cerita ini diinspirasi oleh hadis ini. Padahal hadisnya nggak ada. Hadisnya bohong. Hadisnya ya kadzab di situ. Wala yajuzu ayaktuba ya sama'us sobi wal ghafil wan naim. Enggak boleh nulis dari riwayat anak kecil, orang yang lengah atau orang yang ghafil juga bisa berarti ya yang akalnya tidak sempurna. Orang mabuk ya, orang pingsan ya, atau orang yang sering berbohong di sini. Wan naim, orang yang tidur. Maka dari itu as-sibyan atau para anak kecil ketika zaman Rasulullah itu mendengar hadis melihat Rasulullah melakukan sesuatu, itu meriwayatkan ya ketika mereka sudah besar. Ya, Ibnu Umar, ya, Ibnu Abbas, itu mereka masih pada seumuran antum semua ketika Rasulullah wafat. Mereka melihat Rasulullah melakukan apa, nah, tapi tidak meriwayatkannya ketika umur segini. Ya. Coba misalkan Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas itu Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau baru umur ya mungkin berapa, 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Rasulullah wafat, dia umurnya baru ya kurang lebih 12-13 tahun, sama kayak antum semua gitu ya. Maka Ibnu Abbas melihat sesuatu dari Rasulullah tidak langsung diriwayatkan nanti pas sudah dewasa, pas sudah menjadi ulama atau akil balik. Lalu wal maksud belum. Walau jaza dzalika ayaktuba sama as-sabi. Kalau boleh menuliskan hadis dari anak kecil ya, maka boleh juga kita menuliskan hadis dari anak bayi. Gitu ya. Walau jaza dzalika, kalau itu boleh nulis dari anak kecil, dari orang mabuk, dari orang tidur ya. Ya, jaza dzalika ayaktuba sima'us sabi fil mahdi.
boleh dari anak bayi. Walisima syurut katsirah, untuk ya mendengar hadis, untuk mengambil hadis itu banyak syaratnya. Oke, satu paragraf lagi, wal maksud minal hadis al amal bihi. Yang ditekankan dalam suatu hadis adalah bagaimana kita memahami dan mengamalkan. Tadi ya sudah kita bahas. Sanad itu untuk zaman sekarang ya penting nggak penting? Ya, maksudnya penting untuk majelis tertentu yang memang memerlukan sanad. Tapi tidak penting ketika disampaikan ke orang awam yang nggak tahu apa itu sanad. Maka yang lebih masuk ke dalam hati mereka, yang lebih mengena dalam hati mereka adalah bagaimana al-amal bihi, bagaimana memahami dan mengamalkan hadis tersebut. Al-amal bihi wa ma'rifatuhu wa lahu mafhumat katsirah, dan banyak maksudnya, banyak konteks diroyahnya. Kama lil Quran, sebagaimana dalam Quran. Wa rawa an ba'dil masyayikh annahu hadara fi majlisis sama' wa kana awwalu haditsin sami'ahu ya qauluhu alaihi salatu wasalam. Diriwayatkan dari ini ya, Abu Sa'id ibn Abil Khair ya Al-Manhi ya, hadara fi majlis Ibni Ahmad As-Sarakhsi ya. Ini beliau mendengarkan suatu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda, indikator seseorang itu baik dalam beragama, baik dalam menjalankan Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Faqama wa qala. Ya, ketika dengar hadis ini mereka Abu Sa'id ini berdiri. Lalu beliau mengatakan yakfini hadza. Ya. Yakfini hadza hatta afrugha minhu thumma asma' ghairahu. Ya. Cukup hadis ini dulu saya ambil, saya terapkan, saya amalkan sampai kalau saya merasa cukup, merasa ya sudah mengamalkan hadis ini, nanti saya akan dengar yang lain. Gitu ya. Jadi bukan mendengar 100 hadis gitu ya lalu diriwayatkan, tidak. Malah justru satu hadis saja cukup, diamalkan dulu baru ntar hadis yang lain. Ya, ini dalam satu konteks, tapi dalam konteks lain ya boleh saja ya, sah-sah saja mendengar banyak hadis tanpa harus diamalkan terlebih dahulu, karena memang dalam satu hadis biasanya ada tema. Nah, tema ini harus kita kumpulkan hadis-hadis tentang apa saja. Ya, wa hakadha yakunu sama'ul aqyas. Beginilah nih contoh mengambilnya hadis dari orang-orang yang cerdas. Al-aqyas kemarin jamak dari apa? Kais ya. Kais itu artinya cerdas, pintar ya, jenius. Nah, aqyas adalah jamaknya. Baik, mungkin ya sampai sini saja pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah.